Baik, selamat sore. Kita akan membuat langkah-langkah pengolahan data tentang pemetaan daerah rawan bencana gempa bumi berdasarkan PGA. Yang pertama, kita membuat peta seismitas untuk melihat persebaran dari gempa bumi yang terjadi berdasarkan data. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan ada 559 kejadian gempa bumi dari tahun 2000 sampai dengan 2020. Sebelumnya data tersebut diklasifikasi untuk dapat dijadikan peta seismitas, yaitu diklasifikasi berdasarkan magnitudo dan juga kedalaman dari gempa tersebut. Oke, langsung saja kita ke pengolahan datanya. Untuk membuat peta, sebelumnya kita remove ini dulu. Yang pertama, add data. Data SHP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh dari Indonesia Geospasial. Kemudian diberi warna sesuai yang diinginkan. Baik, selanjutnya add data seismitas. Sebelumnya data seismitas itu jangan lupa disimpan dalam bentuk format TXT. Kemudian kita buka, kita add. Kemudian pilih menu display data untuk melihat datanya nanti. Sebelum itu kita ubah dulu longitude dan latitude dari masing-masing data supaya data yang kita bukakan pas pada daerah yang kita teliti. Kemudian jangan lupa pilih geografis koordinatnya sesuai daerah. Kemudian klik OK. Oke. Baik, data akhirnya bisa ditampilkan. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita atur lintang, buka menu properti, kemudian pilih simbologi, kemudian pilih kategori, kemudian pilih unique value, kemudian kita ganti dengan data yang sudah diklasifikasikan. Kemudian kita add. Kemudian jangan lupa memberikan keterangan untuk masing-masing data. Oke, setelah semua data kita berikan simbologi, kemudian klik OK. Kemudian hasil dari data yang sudah kita berikan simbologi. Kemudian kita ke menu layout. Sebelumnya untuk warna-warna ini kita berikan sesuai dengan keinginan kita. Dimana sini untuk peta dangkal kita beli warna merah, terus untuk gempa menengah kita beli warna kuning, dan juga untuk
masing-masing dari besarnya magnitude kita juga beri skala. Kemudian selanjutnya sebelumnya saya sudah sediakan layout, kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan, dan jangan lupa memberikan keterangan pada peta. Kemudian jangan lupa peta ini kita simpan. Terus selanjutnya jika kita ingin menyimpan peta hasil yang kita buat dalam bentuk JPG atau foto, kita dapat memilih menu ekspor, kemudian kita bisa simpan dalam bentuk JPG untuk hasil akhirnya dalam bentuk foto. Oke, selanjutnya kita akan buat peta titik pengamatan. Yang pertama, add SAP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa pilih warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke menu properti. Kemudian kita pilih grid. Kemudian new grid, kemudian kita pilih measure grid, kemudian next. Kemudian kita bisa memilih titik atau jarak setiap titik pengamatan yang akan kita teliti. Kebetulan di sini saya menggunakan 0,5 derajat. Setelah itu jangan lupa stylenya diatur, kemudian oke, kemudian next, kemudian finish, kemudian kita jangan lupa klik oke. Kira-kira tampilannya akan seperti itu. Selanjutnya sebelum kita membuat titik pengamatan di sini, selanjutnya titik pengamatan itu ditentukan berdasarkan persebaran gempa, sehingga kita dapat menentukan titik-titik pengamatannya di sini. Saya buka dulu untuk data seismitas dulu untuk memastikan titik pengamatan yang sudah agar bisa sesuai dengan persebaran gempa. Kemudian klik oke. Dapat kita lihat di sini persebaran gempanya. Jadi sekarang kita dapat menentukan titik pengamatan untuk masing-masing daerah yang persebaran gempanya. Jangan lupa kita remove ini dulu. Selanjutnya kita buat SAP, yaitu di menu katalog, kemudian kita pilih buka atau simpan di tempat yang ingin kita simpan. Kalau saya simpan di data penelitian saya. Kemudian pilih new, kemudian save file, kemudian kita ubah. Sana kita beri nama contoh titik.
atau titik contoh. Kemudian tipenya dalam bentuk poin. Kemudian jangan lupa kita pilih koordinat sistemnya. Kita pilih yang VGS 84. Oke. Sudah, sebelum itu kita ubah dulu tampilannya supaya dapat terlihat dengan jelas nanti. Kita juga dapat mengubah ukurannya tergantung keinginan kita. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih menu editor. Kemudian start editing, kemudian kita pilih pada SAP yang sudah kita buat. Di sini tadi titik contoh, kemudian kita klik OK. Kemudian kita jangan lupa klik create features, kemudian titik contoh, kemudian poin. Kemudian kita dapat menentukannya titik pengamatan kita di sini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7. Kemudian selanjutnya sampai di sini. Kemudian setelah ini sudah terisi, baru kita pilih lagi mulai dari sini. Kemudian jangan lupa stop editing. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita bisa klik titik yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih menu open attribute table. Kemudian pilih add file. Kemudian yang pertama kita mau mencari X-nya dulu, jangan lupa dibuat dalam bentuk teks. Kemudian klik OK. Kemudian kita dapat menentukan ukurannya. Kemudian jangan lupa kita add satu file lagi untuk Y. Kemudian ubah dalam type-nya dalam bentuk teks. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk memunculkan lintasan bujunya, kita klik di X duluan, kemudian kita pilih calculate geometry, kemudian kita pilih menu yes, kemudian jangan lupa diganti ke X. Sudah, koordinatnya sudah pas, kemudian kita klik OK, kemudian yes. Sudah muncul. Selanjutnya kita jangan lupa calculate geometry, kemudian yes, kemudian Y, kemudian OK. Sebelum itu kita dapat mengubah juga bentuk dari lintasan bujur yang kita mau buat. Kita bisa pilih desimal degree, kita bisa juga memilih degree minute second, terserah dari kita. Ya, jangan lupa OK dulu ya.
Kemudian lintang dan bujur ini nanti akan menjadi data yang bisa kita hitung untuk dijadikan lintang dan bujur pengamatan untuk menentukan jarak hiposenter, jarak epicenter dari gempa bumi. Kemudian data ini jangan lupa dikopikan ke Excel supaya nanti dapat dilakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya kita pakai untuk hasil akhirnya, kita pakai titik pengamatan yang sudah saya buat. Kita remove dulu karena sudah kita buat. Kita add saja yang sebelumnya saya sudah buat, titik baru, kemudian kita add. Oke, jangan lupa kita ubah tampilannya. Kemudian oke, titik pengamatannya sudah jadi. Kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini. Jangan lupa menambahkan juga keterangan pada peta seperti legend, situs skala bar, dan juga lain sebagainya sesuai keinginan kita. Kemudian jangan lupa di save dan jangan lupa di ekspor dalam bentuk JPG. Baik, selanjutnya kita akan membuat peta PGA-nya. Sebelum itu sudah dilakukan sortir data dengan memilih magnitude di atas 4 skala Richter dan juga kedalaman di bawah 60 km. Jadi total data yang disortir ada 135 kejadian. Kemudian data tersebut dihitung, kemudian hasil perhitungannya sebagai berikut. Kemudian tadi ini bujur pengamat yang diperoleh dari peta titik pengamatan tadi, kemudian lintang pengamat, kemudian lintang, bujur, kedalaman, magnitud, kemudian konversi magnitud dari MB ke MS, kemudian jarak epicenter, jarak hiposenter, kemudian lakukan perhitungan PGA Esteva, PGA Donovan, dan PGA McGuire. Kemudian hasil ini dari setiap grid titik pengamatan dari 135 kejadian tadi hanya diambil satu grid adalah satu nilai PGA terbesar. Misalnya ini pada titik pengamatan yang pertama ada 2, yaitu untuk Donovannya 23 dan 31, jadi kita ambil yang paling besar yaitu 31. Kemudian data tersebut kita pindahkan masing-masing metode yang jadinya 27 titik saja. Kemudian selanjutnya dibuatkan peta untuk melihat daerah kerawanannya. Yang pertama add data SAP dulu. Kemudian kita ke menu file, add data, kemudian add XT data. Kemudian kita add. Jangan lupa kita sesuaikan latitude longitude-nya. Jangan lupa kita sesuaikan ini harus sebagai 84, kemudian oke. Kemudian klik oke lagi, kemudian sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita ke menu search, kemudian kita cari kriging. Kemudian kita pilih menu kriging 3 di analis tools, kemudian kita pilih untuk PGA Donovan-nya.
Kemudian jangan lupa untuk jetnya kita pakai PGA Fun. Kemudian jangan lupa disimpan di GDB. Kemudian kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah hasil kerikingnya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita potong lokasi penelitian kita. Kita perlu pilih select feature, kemudian kita select daerah yang kita teliti. Kemudian kita pilih SAP, kemudian data, kemudian menu ekspor, kemudian ekspor data, kemudian kita pilih dalam bentuk save file, kemudian kita save, jangan lupa oke, yes, kemudian sudah muncul. Kita bisa hilangkan ini dulu. Oke, selanjutnya kita bisa ubah warnanya ini sesuai yang kita inginkan dulu. Oke, kemudian kita pilih hijau saja. Kalaupun terus bisa tidak berwarna juga tidak apa-apa. Hasilnya nanti akan tetap sama. Kemudian kita pilih menu oke dulu. Kemudian selanjutnya kita ke Windows, kemudian kita ke image analysis. Jangan lupa kita centang ini, kemudian processing. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Oke, selanjutnya kita X saja ini. Kemudian kita hilangkan centang yang ini. Kemudian hasilnya sudah ada. Kemudian kita hilangkan centang yang ini. Selanjutnya kita klik yang ini. Selanjutnya ke menu properti. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Kemudian kita pilih simbologi. Di sini kita pakai 6 saja kelasnya. Jangan lupa kita pilih warna dari tinggi ke rendah. Oke. Yaitu dari hijau ke merah. Oke. Hasilnya sudah oke. Untuk daerah yang nilai PGA-nya tidak ada, kita bisa ubah saja ini di data save filenya. Kita beli warna hijau saja. Oke. Atau kita bisa untuk sesuai kita bisa pilih hijau muda saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke menu layout. Di sini sudah disediakan layoutnya.
Kita bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk besar kecil, dan juga untuk latar belakang dari peta kita. Sebelumnya saya sudah melakukan editing untuk memberikan nama daerah-daerah. Kita perbesar dulu. Lagi biar semakin jelas. Oke. Selanjutnya kita bisa atur ini untuk bisa melihat batas-batas dari masing-masing daerah. Misalnya saya kesini 10, ini kurang jelas. Kita bisa menentukan daerah ini merupakan daerah yang mana dengan mengatur transparansi, sehingga nanti batas-batas antara kabupaten bisa muncul. Kemudian kira-kira hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Jangan lupa di save petanya dan jangan lupa diekspor dalam bentuk JPG. Baik, sekian tutorial pengolahan data untuk peta PGA.